Panasan dia. Minggir. Aldin.
Yal audio yal. Cek cek cek. Aman, Mas Yogi. Cek cek cek. Misi. Misi. Bisa mau ikut Pak? Oh. Iya. Pulang ke rumah ya, pulang kampung. Saya pulang kampung. Pulang kampung. Jadi saya senang sekali siang ini bisa kembali ke Kampung Akuarium menghadiri pernikahan yang resepsinya pertama kali diselenggarakan di Gedung Serbaguna yang dibangun di Kampung Akuarium ini. Jadi ketika Pak Topas, Ketua RT, mengirimkan undangannya, kita komunikasi terus. Terus saya bilang insya Allah saya akan datang. Jadi senang saya senang sekali bahwa bangunan ini sekarang sudah makin hari makin mendekati penuntasan. Mudah-mudahan segera tuntas. Amin. Biar semua warga yang sekarang masih belum masuk bisa masuk. Karena baru sebagian nih yang selesai. Mudah-mudahan akan dipercepat oleh Pemprov. Amin. Dan Amin. semuanya amin ya pernah. Mereka sudah sangat sabar menunggu dan biarkan kebahagiaan kecil seperti ini dirasakan oleh rakyat kecil. Ada catatan tadi Pak di dalam sama warga dialog sebentar. Apa mungkin yang mereka inginkan ditambah? Gini, kalau yang itu Pak RT udah cerita. Pak RT, Pak Topas, cerita nih Pak Topas. Yang penting masyarakatnya makin bahagia. Setelah pembangunan ini masuk ke rumah susun, masyarakat makin biar semua bisa ketawa. Meskipun kami juga saya ini keadaan lagi nggak sehat, tapi kedatangan beliau saya bisa ketawa. Ya, amin. Gini, memang saya sering sampaikan kan, tugas negara itu adalah melindungi dan melindungi semua, memberikan perasaan aman, nyaman, tenang bagi rakyatnya. Terutama siapa? Terutama rakyat kecil. Dan Kampung Akuarium ini salah satu contoh yang pernah merasakan tindakan brutal dari negara dan kemudian direhabilitasi, dibangunkan rumahnya, dan ini bukan rumah saja, ini kampung susun yang kemudian hari ini menjadi hari bersejarah karena pertama kalinya anak kampung susun akuarium menikahkan di gedung ini, ya. Nanti Asa kalau ngomong gede di sini juga ya Asa ya. Bentar Pak RT lu cerita dikit Pak RT. Karena kenapa kami mengundang Pak Anies? Pada dasarnya kami mendorong agar pembangunan ini benar-benar kami merasakan 100% pembangunan. Apa sih itu Kampung Susun Akuarium? Secara landscape-nya belum terjadi, Blok E-nya belum terjadi, dan kami harus merasakan 100% apa itu kolaborasi 5 tahun kemarin harus dibuktikan, harus dijatakan. Dan kami juga belum punya tempat ibadah dan juga kami belum ada taman bermain bagi anak-anak. Tolonglah bagi pejabat pemerintah DKI, kita sama-sama care politik ya, tidak menyusahkan masyarakat. Jangan jadikan politik itu meresahkan masyarakat dan juga masyarakat jadi terganggu secara tempat tinggalnya adalah hak mendapatkan tempat tinggal bagi warga. Jadi saya pingin intinya mendorong agar pembangunan Kampung Akuarium atau Kampung Susun Akuarium menjadi 100%. Itu aja sih intinya kami mengundang Pak Anies. Bismillah. Yuk, apa? Iya, gini, ini bagi seluruh rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok, waktu itu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya seluruh rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau. Agar ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah,
kita mendengar peristiwa itu, rakyat juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya. Jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, yang cacat semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah, tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi itu. Jangan sampai ada politik sayang anak untuk yang kedua kali. Pak Anies, ini kemarin Pak Sudirman Said mengatakan bahwa ada kemungkinan koalisi pemerintahan ke depan ini hanya terdapat 1 sampai 2 partai oposisi saja. Pak Anies melihatnya bagaimana? Bismillah, insya Allah yang tiga partai ini, Partai Perubahan itu solid akan mengusung hak angket. Itu dulu mulainya di situ. Toh kita masih menunggu sampai hasil pemilu semuanya selesai. Kan kita belum selesai ini penghitungannya. Partai koalisi solid mengusung hak angket. Dari situ dulu. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Ya. Nah, ini proses. Karena sampai sejauh ini belum ada firm dari PDIP-nya sendiri. Kita tunggu, mudah-mudahan dalam hari-hari ke depan akan final. Pak, ini proses pemilu belum selesai, tapi kelihatannya Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran ini sudah gencar dengan program makan siang gratis, bahkan sudah simulasikan. Ya, jadi sikap pemerintah memfasilitasi program pemenang Pilpres itu baik. Karena itu menunjukkan keterbukaan untuk memfasilitasi agar di APBN program-program dari paslon yang terpilih bisa masuk. Persoalannya kemudian kapan itu dimulai? Pemerintah mulai membuka diri kepada pemenang setelah KPU menetapkan. Sebelum KPU menetapkan, pertanyaannya dasar hukumnya apa? Ketika pemerintah merapatkan rencana sebuah paslon, dasar hukumnya apa? Negara itu kan bergerak menggunakan aturan hukum, bukan? Ketika sudah ada surat keputusan KPU nomor X, Y, Z, tanggal sekian, tahun sekian, ditetapkan pasangan A, B, C, D menjadi pemenang, nah itu menjadi dasar untuk pemerintah mengakomodasi. Tapi kalau belum ada keputusan, lalu apalah dasarnya? Justru pertanyaan justru itu. Jadi sikap keterbukaannya baik. Baik, jangan sampai saya pernah ngalamin terpilih jadi gubernur, lalu gubernur yang sebelumnya nggak membuka diri untuk dialog, untuk diskusi, sehingga transisi berjalan dengan baik. Transisi yang baik itu diperlukan dalam demokrasi. Tapi kapan proses transisi itu dimulai? Setelah ada ketetapan yang memiliki kekuatan hukum dari KPU, baru itu dimulai. Kalau sekarang belum ada. Kalau simulasi sekarang digunakan untuk evaluasi, benar nggak itu Pak istilah itu? Ya kalau itu dikerjakan oleh pasangan terserah, tapi nggak boleh oleh negara. Bahkan negara merapatkan pun dasarnya apa? Nggak ada dasar hukumnya. Ya, oke. Ya, sip, makasih ya.